Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan siswa kelas 10 MA Darussalam. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran secara virtual kali ini, kita bersama-sama selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara virtual di pertemuan yang kedua kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Siswa kelas 10 yang saya banggakan, kemarin saya sudah memberikan tugas sebagai awal di pertemuan pertama. Saya ucapkan terima kasih sudah mengerjakan tugas dari saya. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi bab pertama tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat, atau biasanya kita menyebutnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kemarin tugas yang saya berikan sudah dikerjakan dengan bagus, dengan maksimal, yaitu tentang sejarah munculnya atau sejarah lahirnya ilmu sosiologi dan biografi tokoh-tokoh dari sosiologi. Saya appreciate sekali, saya cukup bagus sekali rangkuman atau tulisan kalian sudah saya baca satu persatu. Nah, itu awal dari kalian untuk lebih semangat dan lebih mengenal mempelajari ilmu sosiologi. Oke, silakan disiapkan buku catatannya atau HP-nya untuk menulis keterangan atau penjelasan dari saya di bab 1 materi sosiologi, yaitu judulnya atau temanya yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat, atau bahasa sederhananya yaitu ilmu sosiologi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini, adapun yang ingin kita capai yaitu menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial, itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, mengidentifikasi gejala-gejala sosial. Oke ya, tidak perlu saya ulangi. Nanti kalau kurang jelas silakan mengulangi videonya. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian kita lanjutkan sub materinya yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dikenal sebagai makhluk individual. Saya ulangi lagi ya, manusia dikenal sebagai makhluk individual. Apa yang dimaksud dengan makhluk individual? Yaitu sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik dan berbeda-beda. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan atau potensi, kebutuhan, bahkan perasaan sekaligus sikap yang berbeda dengan manusia yang lain. Itu yang dikategorikan sebagai manusia sebagai makhluk individual. Saya ulangi lagi ya.
Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individual, yaitu makhluk individu atau manusia memiliki kepribadian yang unik dan berbeda. Kepribadian saya dengan kepribadian kalian pasti berbeda, atau kepribadian kamu dengan adikmu atau kakakmu walaupun bersaudara berbeda karena sebagai makhluk individu. Dan penampilan fisik, nah ini penampilan fisik, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ya, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya setengah mancung, nggak ada yang hidungnya pesek ya, setengah mancung dan sebagainya. Itu kategori sebagai makhluk individual. Kemudian kemampuan atau potensi berbeda-beda. Ada yang pintar berhitung, ada yang suka berhitung, ada yang suka kegiatan olahraga, ada yang suka kegiatan kesenian dan sebagainya. Kemudian kebutuhan, nah, ini kebutuhan relatif berbeda-beda ya. Pada intinya kan kebutuhan, ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, atau kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder ya. Tapi kebutuhan primer dan sekunder pasti berbeda-beda. Ada yang makan satu hari itu cuma satu kali sudah kenyang, ada yang makan satu hari itu sampai 3 kali ya, kalau ngomong kebutuhan primer. Ada yang suka pakaian yang bermerek, branded, atau yang mahal, ada yang suka berpakaian sederhana. Kebutuhannya berbeda-beda. Bahkan perasaan ya, emosi, ada yang cengeng, ada yang pemarah, ada yang sabar, ada yang suka guyon, ada yang dan sebagainya ya, yang berbeda-beda dengan manusia yang lain. Itu kategori manusia sebagai makhluk individu. Kemudian lanjut yang kedua, berarti setelah individu yaitu makhluk sosial. Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial. Apa maksudnya? Yaitu setiap manusia pasti hidup di dalam masyarakat. Kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Selain kita manusia sebagai makhluk individu, kita harus hidup secara bersama atau berkelompok. Nah, berkelompoknya manusia ini itu dikategorikan sebagai makhluk sosial atau lebih dikenal dengan zoopolitikon. Manusia itu pasti akan membutuhkan manusia yang lain, atau manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari kelompoknya atau pasti akan berkelompok. Nah, dari kelompok tersebut muncullah, atau istilah kita sederhanakan, muncullah yang kategori ilmu sosiologi, bahwasanya masyarakat itu akan terus berkelompok dimanapun itu. Bahkan kita lahir di dunia ini hasil dari kelompok, yaitu antara ayah dan ibu, sehingga kita dikategorikan sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial kita harus menunjukkan sikap yang positif dalam masyarakat ya. Kalau individu tadi kan penampilan fisik dan sebagainya, tapi kalau secara sosial kita harus berpositif, menampilkan yang sisi positifnya ya. Contoh dari sikap sosial yang positif yaitu kita harus tenggang rasa. Tenggang rasa itu menghargai pendapat orang lain atau menghargai privasi orang lain ya, tidak mengikut campur, tidak ikut campur masalah orang lain ya, tidak mengganggu orang lain ya, tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu namanya tenggang rasa. Kerjasama, nah ini kerjasama juga penting untuk saat ini ya, dimana kita menghadapi pandemi COVID yang cukup panjang, bahkan hari ini diundur lagi sampai tanggal 9 Agustus ya. Seharusnya kemarin tanggal 2 Agustus kita bisa bertatap muka, tapi sampai tanggal 9 Agustus ini kita masih tetap pembelajaran secara virtual. Kerjasama ini itu
menentukan sikap sosial kita sebagai makhluk sosial kita. Ada mungkin kepribadiannya atau kepribadiannya, karakter orang itu suka menyendiri, tidak suka bekerja sama. Nah, tapi tidak boleh dalam kehidupan sosial, dalam bermasyarakat kita harus bekerja sama. Jika ada tetangga kita atau kampung kita sedang kerja bakti, ya, sedang ada acara kampung, kita harus bekerja sama, ya. Atau sama tetangga, kalau ada tetangganya lagi ada hajatan, kita ikut membantu sebisanya. Oke. Dan yang terakhir yaitu solidaritas. Solidaritas itu kekuatan antar kelompok, yaitu keutuhan antar kelompok. Ya, supaya kelompok ini kuat, tidak terpecah atau tidak bisa diadu domba, kita harus solidaritas, solid, kuat, ya. Jangan mudah terprovokator. Hari ini mungkin masa dimana kita diuji solidaritas kita, supaya kita tidak terpecah atau terprovokator berita-berita yang tidak benar atau berita hoax, sehingga kita menimbulkan perpecahan. Oke, itu manusia sebagai makhluk sosial, ya. Mungkin dari sini, ya, penjelasan saya terlalu cepat, bisa nanti kalian bisa bertanya di WA grup atau WA pribadi saya sendiri yang ada di grup kelas. Oke. Saya harap penjelasan saya ini tidak terlalu cepat. Kemudian kita lanjut ke sosiologi sebagai ilmu sosial. Ini kita lanjut ke definisi sosiologi. Kemarin ada rangkuman yang bagus sekali dari temanmu dan saya baca. Ternyata dia benar-benar mencatat atau menulis secara benar sejarah lahirnya sosiologi beserta definisinya lengkap. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Kita jelaskan pengertian sosiologi atau definisi sosiologi. Oke. Istilah sosiologi pertama kali digunakan atau dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte. Kemarin kamu sudah mencatat biografinya, ya. Lahir di Paris atau Prancis tahun 1798 sampai 1857, berarti antara abad 17 sampai 18. Jadi ilmu sosiologi ditemukan atau dilahirkan pada abad 17 sampai 18. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Itu pengertian menurut pencetus atau yang menciptakan kata istilah sosiologi. Kata sosiologi sendiri berasal dari bahasa Latin, dari socius dan logos. Ya, kalau kita telusuri berdasarkan arti bahasa, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos. Socius berarti teman atau kawan, dan logos yaitu suatu pengetahuan. Apa maksudnya dari makna bahasa ini atau arti bahasa ini? Bahwasanya manusia atau makhluk makhluk hidup yang dinamakan manusia tidak akan pernah lepas atau tidak akan pernah hilang yang namanya teman. Pasti ingin punya teman. Nah, dari teman-teman ini maka akan dikategorikan sebagai masyarakat. Nah, selama masyarakat ada, selama masyarakat itu muncul, maka ilmu sosiologi pasti akan tetap ada. Ya, berarti bisa dikategorikan atau bisa kita simpulkan pengertian sosiologi atau definisi sosiologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang masyarakat. Itu bisa kita simpulkan secara sederhana seperti itu. Jadi gampangnya sosiologi itu segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu merupakan kajian atau bagian dari ilmu sosiologi. Ya, saya yakin kamu pasti tinggal di masyarakat. Nah, untuk mempelajari masyarakat itu perlu yang namanya ilmu sosiologi. Dari sini cukup pertemuan kedua hari ini. Semoga tidak terlalu membosankan atau tidak
terlalu membingungkan penjelasan dari saya. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang ketiga. Semoga hari ini atau yang melihat video ini selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada perkataan saya atau penjelasan saya yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.